Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk mind maps tentang menganalisis kualitas tes dan butir soal. Dengan saya sendiri, Afifatul Umar, dan saya akan dibantu oleh Sautin, Evi Kurniawati, Sri Wahyuni, Siti Humairah, dan Nurlaili Asyafitri. Untuk menganalisis kualitas tes dan butir soal sendiri, di sini ada pengertian analisis tes dan butir soal, tujuan analisis tes dan butir soal, validitas, reliabilitas, kepraktisan, tingkat kesukaran soal, daya pembeda, analisis pengecoh, analisis homogenitas soal, dan efektivitas fungsi opsi. Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal, yang akan menjadi bagian dari tes tersebut. Tes sebagai alat evaluasi diharapkan menghasilkan nilai yang objektif dan akurat. Jika tes yang digunakan guru kurang baik, maka hasil yang diperoleh pun tentunya kurang baik. Hal ini dapat merugikan peserta didik itu sendiri. Artinya, hal yang diperoleh peserta didik menjadi tidak objektif dan tidak adil. Oleh sebab itu, tes yang digunakan guru harus memiliki kualitas yang baik dilihat dari berbagai segi. Tes hendaknya disusun sesuai dengan prinsip dan prosedur penyusunan tes. Setelah digunakan, perlu diketahui apakah tes tersebut berkualitas baik atau kurang baik. Untuk mengetahui apakah suatu tes yang digunakan termasuk baik atau kurang baik, maka diperlukan analisis kualitas tes. Analisis tes dan butir soal bertujuan untuk 1. Mengetahui apakah tes atau soal yang digunakan untuk mengevaluasi sudah mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur melalui tes atau soal tersebut. 2. Mengetahui sejauh mana data atau informasi yang dihasilkan oleh tes maupun butir soal yang dapat diandalkan. 3. Mengetahui sejauh mana data yang dihasilkan oleh tes atau soal yang dapat berguna bagi proses pembelajaran. Validitas suatu tes erat kaitannya dengan tujuan penggunaan tes tersebut. Namun demikian, tidak ada validitas yang berlaku secara umum. Artinya, jika suatu tes dapat memberikan informasi yang sesuai dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, maka tes itu valid untuk tujuan tersebut. Ada 2 unsur penting dalam validitas ini. Pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada pula yang rendah. Kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik. Gronlund mengemukakan ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu faktor instrumen evaluasi, faktor administrasi evaluasi dan pensekoran, dan faktor dari jawaban peserta didik. Faktor instrumen evaluasi. Mengembangkan instrumen evaluasi memanglah tidak mudah, apalagi jika seorang evaluator tidak atau kurang memahami prosedur dan teknik evaluasi itu sendiri. Jika instrumen evaluasi kurang baik, maka dapat berakibat hasil evaluasi menjadi kurang baik. 2. Faktor administrasi evaluasi dan pensekoran. Dalam administrasi evaluasi dan pensekoran, banyak sekali terjadi penyimpangan atau kekeliruan, seperti alokasi waktu untuk pengerjaan soal yang tidak proporsional, memberikan bantuan kepada peserta didik dengan berbagai cara, peserta didik saling menyontek ketika ujian, kesalahan pensekoran, termasuk kondisi fisik dan psikis peserta didik yang kurang. Faktor jawaban dari peserta didik. Dalam prakteknya, faktor jawaban peserta didik justru lebih banyak berpengaruh daripada 2 faktor sebelumnya. Faktor ini meliputi kecenderungan peserta didik untuk menjawab secara cepat tetapi tidak tepat, keinginan melakukan coba-coba, dan penggunaan daya bahasa tertentu dalam menjawab soal bentuk uraian. Tentang jenis-jenis validitas antara lain validitas permukaan atau face validity, validitas isi atau content validity,
validitas empiris atau empirical validity, validitas konstruk atau konstruk validity, dan validitas faktor atau factorial validity. Validitas permukaan. Validitas ini menggunakan kriteria yang sangat sederhana karena hanya melihat dari sisi muka atau tampang dari instrumen itu sendiri. Artinya, jika suatu tes secara sepintas telah dianggap baik untuk mengungkap fenomena yang akan diukur, maka tes tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat validitas permukaan, sehingga tidak perlu lagi adanya judgement yang mendalam. Validitas isi. Validitas isi sering digunakan dalam pengukuran hasil belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui hingga mana peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan dan perubahan-perubahan psikologis apa yang timbul pada diri peserta didik tersebut setelah mengalami proses pembelajaran tertentu. Jika dilihat dari segi kegunaannya dalam penilaian hasil belajar, validitas ini sering disebut juga validitas kurikuler atau validitas perumusan. Validitas kurikuler berkenaan dengan pertanyaan, apakah materi relevan dengan kurikulum yang sudah ditentukan? Pertanyaan ini timbul karena sering terjadi materi tes tidak mencakup keseluruhan aspek-aspek yang akan diukur, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, tetapi hanya pengetahuan yang bersifat fakta-fakta pelajaran tertentu. Diharapkan dengan validitas kurikuler ini timbul ketelitian yang jelas dan totalitas dengan menjelajahi semua aspek yang tercakup dalam kisi-kisi dan RPP yang bersangkutan. Validitas kurikuler ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain mencocokkan materi tes dengan silabus dan kisi-kisi, melakukan diskusi dengan sesama pendidik, atau mencermati kembali substansi dari konsep yang akan diukur. Validitas perumusan berkenaan dengan pertanyaan apakah aspek-aspek dalam soal-soal itu betul-betul tercakup dalam perumusan tentang apa yang hendak diukur. Di samping itu, validitas isi dapat juga disebut dengan validitas rasional atau validitas logis. Sebagaimana dikemukakan oleh R.L. Thorndike dan H.P. Hogan bahwa scientific analysis is essentially a rational and judgmental one. This is sometimes spoken of as rational or logical validity. Pernyataan ini memang ada benarnya karena pengujian validitas harus dilakukan secara rasional dan logis, sehingga suatu tes hasil belajar dapat memiliki validitas yang sempurna. Validitas empiris. Validitas ini biasanya menggunakan teknik statistik, yaitu analisis korelasi. Hal ini disebabkan validitas empiris mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria yang tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Namun, kriteria itu harus relevan dengan apa yang akan diukur. Validitas empiris disebut juga validitas yang dihubungkan dengan kriteria atau validitas statistik. Ada 3 macam validitas empiris, yaitu validitas prediktif atau predictive validity, validitas concurrent atau concurrent validity, dan validitas sejenis atau congruent validity. Validitas prediktif ialah jika kriteria standar yang digunakan adalah untuk meramalkan prestasi belajar murid di masa yang akan datang. Dengan kata lain, validitas prediktif bermaksud melihat hingga mana suatu tes dapat memperkirakan perilaku peserta didik pada masa yang akan datang. Sedangkan validitas konkuren ialah jika kriteria standarnya berlainan. Misalnya, skor tes dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dikorelasikan dengan skor tes bahasa Arab. Sebaliknya, jika kriteria standarnya sejenis, maka validitas tersebut disebut validitas sejenis. Misalnya, bahasa Arab dengan bahasa Arab. Dalam mengukur validitas suatu tes, hendaknya yang menjadi kriteria sudah betul-betul valid.
sehingga dapat diandalkan kemampuannya dan dapat dianggap sebagai tes standar. Sebaliknya, bila kriterianya tidak valid, maka tes-tes lain yang akan divalidasi menjadi kurang atau tidak meyakinkan. Suatu tes akan mempunyai koefisien validitas yang tinggi jika tes itu betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur dari peserta didik tertentu. Untuk menguji validitas empiris dapat dihitung dengan korelasi product moment, korelasi perbedaan peringkat, dan diagram pencar. R sama dengan N kali sigma FU X UY dikurangi Fx UX kali Fy UY dibagi akar dari N kali Fx U kuadrat X dikurangi Fx UX kuadrat dikali N kali Fy U kuadrat Y dikurangi Fy U Y kuadrat sama dengan 100 kali 125 dikurangi 64 kali negatif 55 dibagi akar 100 kali 236 dikurangi 64 kuadrat dikali 100 kali 253 dikurangi 55 pangkat 2 sama dengan 16.020 dibagi akar 19.594 dikali 22.275 sama dengan 0,77. Dengan keterangan R adalah koefisien korelasi, 1 dan 6 adalah bilangan tetap, D adalah perbedaan antara dua peringkat atau rank, N adalah jumlah sampel. B. Korelasi perbedaan peringkat atau rank difference correlation. Rumusnya R sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. C. Teknik diagram pencar atau scatter diagram. Korelasi ini dapat digunakan apabila data kedua variabel berbentuk nominal. Rumusnya RXY sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Keterangannya, R adalah koefisien korelasi, sigma XY adalah jumlah produk X dan Y. 1. Validitas konstruk. Konstruk adalah konsep yang dapat diobservasi atau observable, yang dapat diukur atau measurable. Validitas konstruk sering juga disebut validitas logis atau logical validity. Validitas konstruk berkenaan dengan pertanyaan hingga mana suatu tes betul-betul dapat mengobservasi dan mengukur fungsi psikologis yang merupakan deskripsi perilaku peserta didik yang akan diukur oleh tes tersebut. Validitas konstruk banyak dikenal dan digunakan dalam tes-tes psikologis untuk mengatur gejala perilaku yang abstrak seperti kesetiakawanan, kematangan, emosi, sikap, motivasi, minat, dan sebagainya. Validitas konstruk antara lain dengan analisis faktor atau faktor analysis, sehingga dapat diketahui A. Aspek-aspek apa saja yang diukur oleh setiap butir soal. B. Berapa besar suatu butir soal berisi faktor-faktor tertentu. C. Faktor-faktor apa yang diukur oleh suatu butir soal. Produk analisis faktor ini
dapat menganalisis dan mempertimbangkan apakah suatu tes betul-betul dapat mengukur fungsi psikologis yang merupakan deskripsi perilaku peserta didik yang hendak diukur oleh tes yang bersangkutan. 1. Validitas faktor. Dalam evaluasi atau penilaian, sering digunakan skala pengukuran tentang suatu variabel yang terdiri atas beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diperoleh berdasarkan dimensi indikator dari variabel yang diukur sesuai dengan apa yang terungkap dalam konstruksi teoritisnya. Meskipun variabel terdiri atas beberapa faktor, tetapi prinsip homogenitas untuk keseluruhan faktor harus tetap dipertahankan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu faktor dengan faktor yang lain. Reliabilitas suatu tes adalah tingkat atau derajat konsistensi tes yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah disiapkan? Suatu tes dapat dikatakan reliable jika selalu menghasilkan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas, yaitu panjang tes, sebaran skor, tingkat kesukaran, dan objektivitas. 1. Panjang tes atau length of test. Panjang tes berarti banyaknya soal tes. Ada kecenderungan semakin panjang suatu tes akan lebih tinggi tingkat reliabilitas suatu tes. Karena semakin banyak soal, maka semakin banyak sampel yang diukur dan proporsi jawaban yang benar semakin banyak. Sehingga faktor tebakan atau guessing akan semakin rendah. 2. Sebaran skor atau spread of scores. Besarnya sebaran skor akan membuat tingkat reliabilitas menjadi tinggi. Karena koefisien reliabilitas yang lebih besar diperoleh ketika peserta didik tetap pada posisi yang relatif sama dalam suatu kelompok pengujian ke pengujian berikutnya. Dengan kata lain, peluang selisih dari perubahan posisi dalam kelompok dapat memperbesar koefisien reliabilitas. 3. Tingkat kesukaran atau difficulty index. Dalam penilaian yang menggunakan pendekatan penilaian acuan norma, baik untuk soal yang mudah maupun yang sukar, cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang rendah. Hal ini disebabkan antara hasil tes yang mudah dengan hasil tes yang sukar keduanya dalam satu sebaran skor yang terbatas. Untuk tes yang mudah, skor akan berada di bagian atas dan akhir dari skala penilaian. Bagi kedua tes, atau mudah dan sukar, perbedaan antar peserta didik kecil sekali dan cenderung tidak dapat dipercaya. Tingkat kesukaran soal yang ideal untuk meningkatkan koefisien reliabilitas adalah soal yang menghasilkan sebaran skor berbentuk genta atau kurva normal. 4. Objektivitas atau objectivity. Objektivitas di sini menunjukkan skor tes kemampuan yang sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Peserta didik memperoleh hasil yang sama dalam mengerjakan suatu tes. Jika peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang sama, maka akan memperoleh hasil tes yang sama pada saat mengerjakan tes yang sama. Objektivitas prosedur tes yang tinggi akan memperoleh reliabilitas hasil tes yang tidak dipengaruhi oleh prosedur penskoran. Ada 3 macam reliabilitas, yaitu koefisien reliabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsistensi internal. Yang pertama, koefisien stabilitas. Koefisien stabilitas adalah jenis reliabilitas yang menggunakan teknik test and retest, yaitu memberikan tes kepada sekelompok individu
Kemudian diadakan pengulangan tes pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Cara memperoleh koefisien stabilitas adalah dengan mengorelasikan hasil tes pertama dengan hasil tes kedua dari kelompok yang sama. Tes yang sama pada waktu yang berbeda. Jika antara waktu tes pertama dengan tes kedua cukup lama, kemudian diadakan latihan-latihan tambahan, maka bisa jadi nilai tes kedua akan lebih besar daripada tes pertama. Sebaliknya, jika antara waktu tes pertama dengan tes pendek, maka nilai tes kedua bisa jadi sama atau lebih besar daripada tes pertama. Maka karena apa? Soal jawaban masih dapat diingat. Nah, yang kedua, koefisien ekuivalen. Koefisien ekuivalen adalah jika mengorelasikan dua buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama. Metode yang digunakan untuk memperoleh koefisien ekuivalen adalah metode dengan menggunakan dua buah bentuk teks yang paralel atau ekuivalen, atau equivalence form method, atau disebut juga parallel of alternate form method. Syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua tes paralel adalah kriteria yang dipakai pada kedua tes sama. Masing-masing tes dikonstruksikan terdiri jumlah item, isi, dan corak sama, tingkat kesukaran sama, petunjuk waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes, dan contoh-contoh juga sama. Koefisien konsistensi internal sekarang adalah rehabilitas yang didapat dengan jalan mengkorelasikan dua buah tes dari kelompok yang sama, tetapi diambil dari butir-butir yang bernomor genap untuk tes yang pertama dan butir-butir bernomor ganjil untuk tes yang kedua. Teknik ini sering juga disebut split half method. Split berarti membelah dan half berarti setengah atau separuh. Jadi split half adalah tes yang dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian mengorelasikan butir soal yang bernomor ganjil pada bulan pertama atau X dan yang bernomor genap pada bulan kedua yaitu atau Y. Untuk membagi tes menjadi dua bagian dapat juga dilakukan dengan jalan mengambil nomor soal secara acak. Tetapi jumlahnya tetap harus sama untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk memperoleh angka koefisien korelasi secara menyeluruh dari tes tersebut harus dihitung dari nomor-nomor kedua tes itu dengan rumus Spearman-Brown, di mana Mn panjang tes yang selalu sama dengan 2 kali R12 dibagi 1 plus N-1 kali R12. Keterangan N itu adalah panjang tes yang selalu sama dengan 2 karena seluruh tes 2 kali setengah. Di samping itu Anda dapat pula menggunakan teknik Kural-Richardson, kedua orang ahli psikometri yang merumuskan persamaan untuk mencari reliabilitas yang lebih populer dengan istilah KR20. Salah satu rumus KR20 adalah sebagai berikut. R(T) sama dengan K kali S kuadrat T dikurangi Pi Q per K-1 kali S kuadrat T. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien alfa adalah alfa asen sama dengan R besar per R1 dikali R-1 dikalikan dengan 1 min sigma alfa kuadrat dibagi sigma X kuadrat, di mana keterangan R besar adalah jumlah butir soal, alfa I kuadrat adalah varian butir soal, dan alfa X kuadrat adalah varian skor total. Untuk butir soal yang bersifat dikotomi seperti pilihan ganda, varian butir soal diperoleh dengan rumus alfa I kuadrat sama dengan PI
kali QI. Keterangan alfa I kuadrat adalah tingkat kesukaran soal dan QI adalah 1 min alfa I. Kepraktisan mengandung arti kemudahan suatu tes, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, mengolah dan menafsirkan, maupun mengadministrasikannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi meliputi kemudahan mengadministrasi, waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi, kemudahan men-skor, kemudahan interpretasi dan aplikasi, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding, tingkat kesukaran soal. Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Yang pertama, menghitung tingkat kesukaran soal bentuk objektif. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk objektif dapat digunakan dengan dua cara, yaitu cara pertama menggunakan rumus tingkat kesukaran atau TK. Rumusnya TK sama dengan WL plus WH per NL plus NH dikali 10 dikali 100%. Keterangan WL jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah, WH jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas, NL jumlah kelompok bawah, dan NH jumlah kelompok atas. Cara yang kedua yaitu menggunakan tabel batas tingkat kesukaran. Sebenarnya, dalam analisis butir soal secara klasikal, tingkat kesukaran dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain skala kesukaran linear, skala bivarian, indeks Davis, dan proporsi menjawab benar. Cara yang terakhir yaitu proporsi menjawab benar atau proportion correct. Sangat banyak digunakan karena dianggap lebih mudah. Caranya adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar pada soal yang dianalisis dibagi dengan jumlah peserta didik. Persamaan yang digunakan untuk menentukan proporsional correct adalah P sama dengan delta P per N. Keterangan P yaitu tingkat kesukaran, delta P sama dengan jumlah peserta didik yang menjawab benar, N sama dengan jumlah peserta didik. Perhitungan daya pembeda adalah pengukur sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetensi. Untuk menghitung daya pembeda setiap butir soal dapat digunakan rumus sebagai berikut. DP sama dengan WL min WH per N. Keterangan DP yaitu daya pembeda, WL yaitu jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah, WH jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok atas, dan N adalah 27% dikali N. Analisis pengecoh. Pengecoh dianggap baik bila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama dengan atau mendekati jumlah ideal. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus IP sama dengan P per N min B atau N min 1 dikali 100%. Keterangan IP sama dengan indeks pengecoh, P sama dengan jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N sama dengan jumlah peserta didik yang ikut tes, B sama dengan jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, N sama dengan jumlah alternatif jawaban atau opsi, 1 sama dengan bilangan tetap. Catatan, jika semua peserta didik menjawab benar pada butir soal tertentu atau sesuai kunci jawaban, maka IP sama dengan 0, yang berarti soal tersebut jelek. Dengan demikian, pengecoh tidak berfungsi. Analisis homogenitas soal. Homogen tidaknya butir soal diketahui dengan menghitung koefisien korelasi antara skor tiap butir soal dengan skor total.
Perhitungan dilakukan sebanyak butir soal dalam tes bersangkutan. Jika jumlah soal ada 100, maka perhitungan koefisien korelasi sebanyak 100 kali. Skor setiap butir adalah 1 atau 0, sedangkan skor total tiap peserta didik akan bervariasi. Salah satu teknik korelasi yang dapat digunakan adalah korelasi produk momen atau korelasi poin biserial. Butir soal dikatakan homogen apabila koefisien korelasinya sama atau di atas batas signifikasi atau harga kritik korelasi. Sebaiknya butir soal dikatakan tidak homogen jika koefisien korelasinya negatif atau lebih kecil dari batas signifikasi. Butir soal yang tidak homogen kemungkinan besar mengukur aspek lain di luar materi atau bahan yang diajarkan, karena tidak sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Butir soal yang demikian sebaiknya direvisi dulu atau dibuang. Efektivitas fungsi opsi. Setelah tingkat kesukaran opsi, daya pembeda, homogenitas, dan analisis pengecoh dihitung, selanjutnya Anda perlu mengetahui pula apakah suatu opsi atau alternatif jawaban dari setiap soal berfungsi secara efektif atau tidak. 1. Untuk opsi kunci A. Jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah berada atas 25% sampai 75%. Rumusnya adalah sigma PKA ditambah sigma PKB dibagi N1 tambah N2 kali 100%. Keterangan sigma PKA sama dengan jumlah pemilih kelompok atas, sigma PKB sama dengan jumlah pemilih kelompok bawah, N1 sama dengan jumlah sampel kelompok atas 27%, N2 sama dengan jumlah sampel kelompok bawah 27%. B. Jumlah pemilih kelompok atas harus lebih besar daripada jumlah pemilih kelompok bawah. Rumusnya 25% dikali 1 dibagi 2 sigma D dikali KA ditambah KB. Keterangan D sama dengan jumlah opsi pengecoh, KA sama dengan kelompok atas, KB sama dengan kelompok bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 11 telah selesai mempresentasikan tugas kami. Selebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.